Sejarah menyimpan banyak nama besar, tapi hanya sedikit yang dikelilingi kabut misteri sedalam ini. Seorang anak kecil dari pulau Korsika menjelma jadi kaisar yang mengguncang dunia. Ia menulis hukum yang dipakai hingga kini, tapi juga menyebabkan jutaan nyawa melayang di medan perang. Ia disebut jenius militer, tapi juga monster yang haus akan kekuasaan. Ia dicintai oleh rakyatnya, tapi juga ditakuti oleh lawan-lawannya. Bahkan kematiannya pun hingga saat ini masih menjadi teka-teki. Napoleon Bonaparte, sang pria mungil dengan ambisi setinggi langit. Dari kelahirannya di Korsika, kemenangan demi kemenangan yang nyaris mustahil, intrik keluarga, kisah cintanya yang rumit, hingga kejatuhan yang tragis di sebuah pulau terpencil di ujung dunia. Mari kita telusuri bukan hanya sejarah, tapi misteri hidup yang menjadikannya legenda. Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Pulau Korsika. Saat itu Korsika baru saja direbut oleh Prancis dari Republik Genoa. Artinya Napoleon lahir di tengah transisi kekuasaan. Ia bukan sepenuhnya Prancis, tapi juga tidak lagi sepenuhnya Korsika. Dari sinilah muncul dilema identitas yang selalu membayangi dirinya. Ayahnya, Carlo Bonaparte, seorang pengacara, juga penasihat politik lokal. Carlo adalah sosok ambisius, sering mencari koneksi dengan pejabat Prancis demi keuntungan keluarga. Ibunya, Letizia Ramolino, seorang wanita keras yang dikenal dingin, penuh akan disiplin, dan sangat religius. Saat Napoleon lahir, Letizia hampir saja melahirkan di lantai rumah. Napoleon kecil konon dilahirkan di atas karpet sederhana. Sebuah simbol bahwa ia lahir bukan dalam kemewahan, tapi dalam kerasnya hidup. Napoleon adalah anak kedua dari 11 bersaudara. Keluarga besar ini kelak menjadi semacam dinasti bayangan yang menyebar ke seluruh Eropa. Joseph jadi raja Spanyol, Louis jadi raja Belanda, Jerome jadi raja Westphalia. Misteri muncul, apakah ini murni keberuntungan atau memang Napoleon sudah menyiapkan panggung dunia untuk keluarganya? Pada usia 9 tahun, Napoleon dikirim ke Prancis daratan. Bayangkan, anak kecil, logat Korsika kental, wajah berbeda, tiba-tiba berada di sekolah elit Brienne-le-Château. Ia sering diejek, dipanggil asing, namun ejekan itu membuatnya semakin keras kepala. Ia menghabiskan waktunya membaca tokoh favoritnya, yaitu Plutarch's Life, kisah tentang para pemimpin besar Romawi dan Yunani. Dari sana ia belajar tentang Julius Caesar, Alexander Agung, Hannibal Barca. Napoleon kecil seolah mulai percaya bahwa dirinya punya takdir besar. Di sekolah militer Paris, École Militaire, ia belajar artileri. Gurunya mencatat bahwa Napoleon punya kecerdasan luar biasa dalam matematika, senjata rahasia yang kelak ia gunakan untuk menyusun strategi perang. Tapi catatan lain juga menuliskan, dia pendiam, penyendiri, dan selalu terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu. Tahun 1789, Revolusi Prancis meledak. Kekuasaan monarki runtuh, kekacauan pun menyelimuti Prancis. Tapi bagi Napoleon, kekacauan ini adalah peluang. Tahun 1793, di Toulon, ia mendapat kesempatan emas. Inggris menguasai pelabuhan, tapi Napoleon yang saat itu hanya seorang kapten artileri muda menyusun strategi brilian, menempatkan meriam-meriamnya di posisi yang tak terduga.
Hasilnya Inggris terpaksa mundur. Napoleon baru berusia 24 tahun, tapi langsung dipromosikan menjadi brigadir jenderal. Namun di balik kemenangan itu, ada gosip, apakah Napoleon hanya seorang oportunis yang beruntung, ataukah ada tangan-tangan rahasia di pemerintahan revolusi yang sengaja mengangkat namanya. Tahun 1796, Napoleon diberi komando pasukan Italia. Pasukannya miskin, lapar, dan tidak termotivasi. Tapi Napoleon berpidato, "Kalian lapar dan telanjang, tapi aku akan membawa kalian ke negeri paling kaya di dunia. Akan ada kehormatan, kemuliaan, dan emas menanti kalian." Dan ajaibnya, pasukan itu selalu menang. Austria dikalahkan, Italia gemetar. Strateginya aneh. Ia membagi pasukannya jadi unit-unit kecil yang bergerak cepat, menyerang titik lemah musuh. Lawannya bingung, seolah Napoleon tahu pergerakan mereka sebelum mereka bertindak. Ada yang bilang Napoleon memiliki insting supranatural di medan perang. Faktanya ia hanya menganalisis peta dengan kecepatan luar biasa. Tapi bukankah itu sendiri sudah seperti misteri? Tahun 1798, Napoleon membawa pasukan ke Mesir, bukan sekedar perang. Ia juga membawa ratusan ilmuwan, insinyur, dan peneliti. Dari ekspedisi inilah ditemukan batu Rosetta, kunci untuk membaca tulisan hieroglif Mesir kuno. Mengapa seorang jenderal perang repot-repot membawa ilmuwan? Ada teori yang mengatakan Napoleon sebenarnya mencari rahasia Mesir kuno. Bahkan rumor beredar, ia pernah bermalam sendirian di dalam piramida besar Giza dan keluar dengan wajah pucat ketakutan. Sampai mati ia tidak pernah menceritakan apa yang ia alami malam itu. Misteri yang tak terpecahkan. Pada tahun 1799, Prancis kacau, pemerintahan revolusi lemah. Napoleon kembali dari Mesir dan dengan langkah yang cepat dan penuh rahasia, ia menggulingkan pemerintahan dalam satu malam. Kudeta ini dikenal sebagai 18 Brumaire. Kini ia adalah konsul pertama. 5 tahun kemudian, ia melangkah lebih jauh. Pada tahun 1804 di Katedral Notre Dame, ia memahkotai dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Bayangkan, di depan Paus, ia meraih mahkota, menolaknya dari tangan Paus, lalu mengenakannya sendiri. Simbol bahwa ia tunduk hanya pada dirinya sendiri. Sebuah misteri ambisi yang luar biasa. Napoleon menulis Napoleonic Code, hukum modern yang masih dipakai hingga kini. Tapi di medan perang, ia menunjukkan sesuatu yang lebih menyeramkan, strategi yang sulit untuk terbaca. Pertempuran Austerlitz 1805 adalah sebuah mahakarya. Dengan pasukan lebih kecil, ia mengalahkan gabungan Austria dan Rusia. Ia sengaja melemahkan sayapnya, memancing musuh menyerang, lalu menghantam pusat mereka. Dalam sehari, koalisi raksasa itu akhirnya runtuh. Di titik ini hampir seluruh Eropa tunduk padanya. Spanyol, Italia, Belanda, Jerman bagian barat, Polandia, semua dalam genggamannya. Tapi semakin luas kekuasaannya, semakin besar pula misteri. Apakah Napoleon hanya manusia dengan strategi brilian, atau ia sedang menjalani takdir yang ditulis jauh sebelum ia lahir? Tahun 1812, Napoleon membawa lebih dari 600.000 pasukan ke Rusia. Namun, alam dan strategi musuh menghancurkannya. Musuh tidak bertempur secara langsung. Mereka mundur, membakar desa-desa, meninggalkan tanah kosong, salju turun, suhu jatuh di bawah minus 30 derajat. Pasukan Napoleon Bonaparte kelaparan, membeku, dan mati satu persatu. Hanya sekitar 10% yang kembali. Kekalahan ini dikenal sebagai kutukan Rusia. Misteri muncul, mengapa Napoleon yang begitu cerdas kali ini membuat keputusan fatal? Apakah ia terlalu percaya diri atau ada pengkhianatan di dalam pasukannya? Pada tahun 1814,
koalisi negara Eropa menyerang balik. Napoleon dipaksa turun tahta, lalu diasingkan ke Pulau Elba. Tapi hanya beberapa bulan kemudian, ia kabur kembali ke Prancis, dan rakyatnya menyambutnya dengan sorak-sorai. Pada tahun 1815, di Waterloo, Belgia, Napoleon menghadapi pasukan Inggris di bawah Duke of Wellington dan Prusia di bawah Blücher. Kali ini ia kalah. Namun pertanyaan misterius pun muncul. Napoleon dikenal sebagai jenius strategi. Mengapa ia terlihat seperti kehilangan sentuhan ajaibnya di Waterloo? Apakah usianya yang melemah atau ada pengkhianatan di dalam pasukannya? Setelah Waterloo, Napoleon dibuang jauh ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau kecil, sunyi, di tengah Samudra Atlantik, jauh dari dunia yang pernah ia kuasai. Pada tanggal 5 Mei 1821, Napoleon wafat di usia 51 tahun. Dokter menyebutnya kanker perut, tapi analisis rambutnya di era modern menunjukkan adanya arsenik dalam kadar tinggi. Apakah ia diracun perlahan oleh pengawalnya? Apakah Inggris memastikan ia tidak pernah kembali? Atau ada misteri lain yang takkan pernah kita ketahui? Fakta misterius. Tinggi Napoleon sebenarnya normal untuk zamannya, 168 cm. Tapi propaganda Inggris membuatnya tampak lebih pendek. Ia menulis lebih dari 30.000 surat, banyak berisi kata-kata cinta dan ambisi. Ia terobsesi pada waktu, selalu membawa jam saku. Pernah ada rencana membangun terowongan bawah laut dari Prancis ke Inggris, ratusan tahun sebelum channel tunnel benar-benar ada. Napoleon Bonaparte, kaisar yang lahir di pulau kecil, menaklukkan hampir seluruh Eropa, lalu mati di pulau terpencil di ujung dunia. Ia meninggalkan hukum, inspirasi, dan misteri. Hingga kini sejarawan masih berdebat apakah ia adalah seorang pahlawan atau seorang tiran. Apakah ia seorang manusia biasa atau tokoh yang menjalani takdir besar yang sudah digariskan. Satu hal yang pasti, bayangan Napoleon masih hidup di antara kita dan misterinya belum benar-benar terpecahkan.